Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun dari Irak dan Arab Saudi membuat asa Garuda terhenti di ronde keempat. Dan kini, satu pertanyaan besar menggema di seluruh negeri. Kemana arah timnas Indonesia akan dibawa setelah ini? Kekalahan 1-0 dari Irak menjadi sinyal awal. Tim asuhan Patrick Kluivert tampil hati-hati, tapi kehilangan kreativitas di lini depan. Skuad merah putih nyaris tak punya ancaman berarti meski sempat menahan imbang hingga menit-menit akhir. Gol tunggal Irak lahir dari kesalahan koordinasi di lini pertahanan, menunjukkan lemahnya komunikasi antar pemain yang sebenarnya bisa dihindari. Lalu ketika menghadapi Arab Saudi, skenarionya hampir sama. Indonesia sempat unggul dan bermain dengan penuh semangat di awal laga. Namun begitu memasuki babak kedua, pertahanan kembali goyah. Arab Saudi membalikkan keadaan menjadi 3-2 dan Garuda harus pulang tanpa poin. Dua hasil itu bukan sekedar kekalahan saja, tapi penegasan bahwa timnas Indonesia di era Patrick Kluivert belum menemukan bentuk permainan yang stabil. Dalam waktu singkat, tekanan besar datang dari publik, media, dan para pengamat sepak bola nasional. Banyak yang menilai masalah terbesar bukan hanya soal hasil, tapi arah permainan yang berubah total. Kluivert mencoba membawa pendekatan khas Eropa, permainan terbuka, build up dari bawah, dan penguasaan bola tinggi. Tapi dengan karakter pemain yang belum terbiasa, pendekatan itu justru membuat Indonesia mudah diserang balik dan kehilangan fokus di fase bertahan. Akibatnya, transisi negatif timnas jadi titik lemah paling fatal. Bandingkan dengan era Sintayong, di mana timnas dikenal punya pressing tinggi, disiplin, dan organisasi permainan yang rapi. Bahkan tanpa pemain bintang, Indonesia bisa membuat lawan-lawan Asia Tenggara dan Asia Timur kesulitan. STY berhasil membangun fondasi mental dan struktur permainan yang solid, sesuatu yang kini terlihat hilang di bawah Kluivert. Dan di tengah situasi panas ini, publik dikejutkan dengan kabar dari Korea Selatan. Klub raksasa Kelly Kwon Ulsan HD resmi memutus kontrak dengan Shin Tae-yong hanya 2 bulan setelah diangkat sebagai pelatih kepala. Alasannya sederhana. Performa tim tak sesuai ekspektasi. Namun bagi pendukung Garuda, kabar ini justru memantik satu harapan besar. Apakah ini saatnya STY kembali? Hanya beberapa jam setelah kabar itu keluar, nama Shin Tae-yong langsung trending di media sosial Indonesia. Tegar hashtag kembalikan STY menghiasi lini masa X, Instagram, hingga forum-forum sepak bola. Banyak supporter yang menyebut hanya pelatih asal Korea Selatan itu yang mampu mengembalikan semangat dan kedisiplinan timnas Indonesia. Dan menariknya, Shin Tae-yong ternyata tidak menutup pintu untuk kembali. Dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot, ia berbicara dengan tenang namun penuh makna. Saya tidak menutup kemungkinan, soalnya penggemar sepak bola Indonesia udah kasih banyak hal ke saya. Kalimat itu langsung memicu euforia. Tapi di baliknya, STY juga memberi satu catatan penting. Saya mungkin kembali kalau ada kesempatan dari PSSI. Satu kalimat sederhana tapi maknanya dalam. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali, asal ada niat dan langkah nyata dari federasi. Dari sisi publik, sinyal itu sudah ditangkap jelas. Banyak yang mulai mendorong PSSI untuk membuka komunikasi dengan STY, apalagi setelah performa timnas di bawah Kluivert dianggap belum menunjukkan arah yang jelas. Bahkan sejumlah analisis sepak bola nasional menilai, jika Indonesia ingin segera bangkit, maka kuncinya bukan sekedar pergantian pelatih, tapi mengembalikan filosofi yang sempat membuat tim ini disegani di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, suara pro Kluivert masih ada. Beberapa kalangan menilai, pelatih asal Belanda itu butuh waktu lebih lama untuk adaptasi dan memahami karakter pemain Indonesia. Tapi sulit dipungkiri, di sepak bola modern, hasil tetap menjadi ukuran utama. Dan dua kekalahan beruntun di fase penting seperti ini membuat kesabaran publik semakin menipis. PSSI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masa depan Kluivert. Namun, menurut beberapa laporan media, evaluasi menyeluruh sedang dilakukan. Sejumlah anggota komite teknik disebut tidak puas dengan progres tim sejauh ini, terutama dalam hal efektivitas serangan dan organisasi pertahanan. Beberapa sumber bahkan menyebut nama Shin Tae-yong sudah kembali masuk radar, setidaknya sebagai opsi darurat jika Kluivert gagal memperbaiki performa di laga-laga uji coba berikutnya. Di tengah perdebatan itu, satu hal jadi jelas. Kehadiran Shin Tae-yong masih meninggalkan jejak yang kuat di hati supporter Indonesia. Ia bukan hanya pelatih, tapi simbol kebangkitan dan kerja keras. Seseorang yang mampu membuat publik percaya
bahwa timnas Indonesia bisa bersaing meski melawan tim-tim besar Asia. Kini masa depan timnas ada di titik krusial. Apakah PSSI akan membuka kembali pintu bagi Sintayong? Atau tetap mempertahankan Kluivert dengan segala risikonya? Yang pasti, publik sudah menunggu. Bukan hanya menunggu keputusan, tapi menunggu kebangkitan. Karena setelah sebuah perjuangan panjang, satu hal yang masih belum padam adalah harapan jutaan pendukung Garuda yang ingin melihat timnas Indonesia kembali terbang tinggi.